Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kety Gabriel Purba, mahasiswi dari Universitas Budi Dharma dengan NPM 2012004 dengan mata kuliah Sistem Operasi. Nah, di presentasi kali ini saya akan membawakan topik tentang sinkronisasi dengan dosen pengampu Bapak Abdul Sani Sembiring. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas tentang pengertian sinkronisasi. Ketika mempelajari ilmu komputer, pastinya kita akan menemukan bagian yang membahas tentang sinkronisasi. Sinkronisasi ini mengacu pada salah satu dari dua proses yang berbeda, tetapi saling berkaitan satu sama lainnya. Dua proses ini merupakan sinkronisasi data dan sinkronisasi proses. Ini dari permasalahan sinkronisasi ini nantinya akan mengacu pada sebuah gagasan yang di dalamnya terdapat banyak proses yang pada titik tertentu akan bergabung dalam rangka untuk mencapai sebuah kesepakatan ataupun komitmen untuk suatu urutan tindakan tertentu. Sinkronisasi ini mengacu pada gagasan yang menjaga beberapa salinan dari dataset yang ada dalam koherensi antara satu sama lain. Jadi sinkronisasi itu lebih jelasnya merupakan akses secara berbarengan untuk berbagi dua bersama dalam mengakibatkan konsistensi data. Pemeliharaan konsistensi data memerlukan mekanisme yang tepat untuk memastikan eksekusi dari proses kerjasama. Sinkronisasi ini dibutuhkan ketika menemukan sebuah kasus yang menyebabkan ketidakkonsistenan data sehingga data menjadi tidak konkuren. Jadi pada proses sinkronisasi primitif biasanya yang digunakan adalah untuk mengimplementasikan sinkronisasi data dan proses ini dilakukan oleh fungsi lain di luar sistem utama dari sistem operasi. Nah, yang berikutnya kita akan membahas manfaat dari sinkronisasi. Yang pertama itu ada akses-akses yang dilakukan secara bersama-sama ke data yang sama dapat menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Yang kedua, untuk menjaga agar data tetap konsisten dibutuhkan mekanisme untuk memastikan permintaan eksekusi dari proses yang bekerja. Yang ketiga ada race condition, situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Nilai terakhir dari data tergantung dari proses mana yang selesai terakhir. Nah, yang keempat, untuk menghindari race condition, proses-proses secara bersamaan harus disinkronisasikan. Nah, yang berikutnya, kita akan mempelajari perangkat sinkronisasi. Yang pertama itu ada instruksi test dan unset, instruksi otomik yang dapat digunakan untuk menangani masalah critical selection. Smartphone sebuah variabel yang hanya dapat diakses oleh dua buah operasi standar yaitu increment dan decrement. Dua buah jenis smartphone yaitu binary, summerfirst, dan counting smartphone berfungsi untuk menangani critical section, alokasi resource, sinkronisasi antar proses. Nah, yang ketiga, monitor digunakan untuk menangani masalah yang muncul karena pemakaian sampel. Monitor menjamin mutual exclusion. Untuk menangani masalah sinkronisasi yang lebih rumit, monitor menyediakan condition variable A. JVM mengimplementasikan monitor JVM bekerja dengan objek logging and method which serta null TV. Monitor JVM dapat digunakan dengan keyword synchronized. Nah, yang berikutnya kita akan mempelajari masalah dalam sinkronisasi. Yang pertama itu adalah race condition. Arti dari race condition adalah sebuah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Untuk mencegah race condition, proses-proses yang berjalan bersamaan harus disinkronisasikan. Dalam beberapa sistem operasi, proses-proses yang berjalan bersamaan mungkin untuk membagi beberapa penyimpanan umum. Masing-masing dapat melakukan proses baca atau read dan proses tulis atau write. Penyimpanan bersama atau shared stroke mungkin berada di memori utama atau berupa sebuah berkas bersama. Lokasi dari memori bersama tidak merubah kealamian dari komunikasi atau masalah yang muncul. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi antar proses bekerja,
Mari kita simak sebuah contoh sederhana, sebuah print spooler. Ketika sebuah proses ingin mencetak sebuah berkas, proses tersebut memasukkan nama berkas ke dalam sebuah spooler direktori yang khusus. Nah, yang kedua ada critical section. Arti dari masalah critical section adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya diakses bersama. Critical section ini sendiri mempunyai beberapa kode seperti entry section adalah sebuah kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Dan yang kedua ada critical section. Kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada suatu waktu. Dan yang ketiga ada exit section. Akhir dari critical section mengizinkan proses lain. Dan yang keempat ada remainder section, kode istirahat setelah masuk ke critical section. Solusi untuk mencegah kesalahan pada critical section adalah kunci untuk mencegah masalah ini dan di situasi yang lain yang melibatkan shared memory, shared berkas, dan shared sumber daya yang lain adalah menemukan beberapa jalan untuk mencegah lebih dari satu proses untuk melakukan proses writing dan reading kepada shared data pada saat yang sama. Dengan kata lain, kata membutuhkan mutual exclusion, sebuah jalan yang menjamin jika sebuah proses sedang menggunakan shared berkas, proses lain dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Kesulitan yang terjadi karena proses 2 mulai menggunakan variabel bersama sebelum proses 1 menyelesaikan tugasnya. Nah, dan yang ketiga ada bounded atau buffer problem. Arti dari race condition adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Untuk mencegah race condition, proses-proses yang berjalan bersamaan harus disinkronisasi. Dalam beberapa sistem operasi, proses-proses yang berjalan bersamaan mungkin untuk membagi beberapa penyimpanan umum masing-masing dapat melakukan proses baca atau read dan proses tulis atau write. Penyimpanan bersama set mungkin berada di memori utama atau berupa sebuah berkas bersama. Lokasi dari memori bersama tidak berubah klaim dari komunikasi atau masalah yang muncul untuk proses bekerja. Dan yang keempat ada readers on writers problem. Readers and writers problem adalah problem yang memodelkan proses yang mengakses database. Masalah ini timbul ketika ada dua proses atau lebih berbagi data yang sama. Data yang dimasuk di sini bisa berbentuk buffer, file, atau objek dari suatu program. Solusi readers and writers problem pembaca diprioritaskan. Readers tidak akan menunggu readers lain yang sedang membaca, walaupun ada writers yang sedang menunggu. Dengan kata lain, jika ada readers yang datang ketika readers lain sedang membaca dan sebuah writers sedang menunggu, maka readers yang baru datang tersebut akan langsung mendapat giliran untuk membaca. Writer akan ditunda pekerjaannya. Dan yang kelima ada Dining Philosopher's Problem. Masalah yang pertama ini ditulis dan diselesaikan oleh Dijkstra pada tahun 1965. Masalah ini memodelkan masalah enkapsulasi dari ketergantungan mesin dan masalah portabilitas. Dalam masalah Dining Philosophers diketahui sejumlah filosof yang hanya memiliki 3 status berpikir, lapar, dan makan. Semua filosof berada di sebuah meja makan bundar yang ditata sehingga di depan setiap filosof ada sebuah piring berisi mie. Di antara dua piring anggur sebelah sana terdapat sebuah sumpit. Solusi Dining Philosopher's Problem ada dua, yakni solusi writers. Solusi sederhana ini dilakukan dengan mengadakan seorang waiter dengan senantiasa mengawasi penggunaan sumpit di meja makan. Ketika 4 buah 2 pasang sumpit sedang dipakai, orang berikutnya yang ingin memakai sumpit harus meminta izin kepada sang waiter, yang hanya dapat diberi ketika salah satu sumpit telah selesai terpakai. Nah, demikianlah hasil presentase saya tentang sinkronisasi. Sekian dan terima kasih.